Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat para pengusaha Muslim khususnya, topik saya kali ini tentang IPO sebagai alternatif solusi terhadap riba. Karena judul dari topik ini menyangkut soal riba, perlu dicatat bahwa saya bukanlah seorang ulama, saya Khaidir hanya seorang wirausaha yang ingin sharing tentang bagaimana mengatasi solusi terhadap riba yang menjadi dilema buat kita khususnya pengusaha muslim. Selama ini kita berhadapan dengan sumber-sumber permodalan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Banyak hal di situ yang terkait dengan ulasan-ulasan riba yang kita ketahui, di mana selama ini kita mungkin belum mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, karena ini adalah menyangkut pasar modal, semua informasi secara mendalam tentang riba yang terkait dengan pasar modal, sobat pengusaha bisa membaca banyak informasi di media massa, baik itu sifatnya umum, pandangan, maupun aturan-aturan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya tidak mengkaji secara spiritual, tapi saya memberikan sharing tentang solusinya bagaimana. Baik, kita lanjutkan. Selama ini di dalam kita berusaha, tentu kita memerlukan modal. Karena modal inilah yang membuat usaha kita bisa berjalan, tumbuh, dan berkembang. Umumnya di antara kita, termasuk saya ya, ketika order kita atau usaha kita masih dalam skala yang baru mulai atau masih dalam skala yang relatif masih stabil, di mana modal yang kita peroleh mungkin masih kita gunakan dana-dana pribadi atau juga ada penyertaan modal dari keluarga atau mungkin juga ada hutang dari lembaga keuangan, di mana ini masih seimbang ya, kita bisa dengan tenang menjalankan usaha. Tapi biasanya seiring waktu berjalan, order kita bertambah, permintaan barang bertambah, permintaan jasa bertambah. Cenderung kita ingin memperbesar usaha ini karena ada peluangnya, tentu kita memerlukan tambahan modal. Nah, tambahan modal inilah yang menjadi masalah, yang kalau sudah bertambah ordernya atau bertambah ini atau keinginan kita untuk membesarkannya, tentu sumber modalnya akan bertambah. Nah, di sini kita sudah mulai berpikir bagaimana kita mengimbangi perputaran ini, ya, keseimbangan cash flow antara biaya sama omset, ya. Nah, ini di langkah kedua. Di langkah ketiga, biasanya kita terus ingin memperbesar usaha itu, sehingga ordernya makin hari makin banyak, atau volume bisnis usaha kita makin hari makin besar, dan hutang kita pun makin besar. Nah, di sini sudah mulai menjadi satu persoalan. Ya, keseimbangan antara modal sama order ini sudah lebih berat di hutangnya atau di modalnya gitu ya. Nah, disinilah persoalan mulai muncul. Ya, jadi kelihatannya
selama ini mungkin kita juga, saya juga mengalami ya, hal-hal ini mencari solusinya kita belum ketemu gitu. Padahal perjalanan waktu ya, kita merencanakan bisnis kita seperti yang yang warna hijau ini ya, warna biru ini ya, di mana perencanaan bisnis kita seperti ini, tapi kenyataan bisnis itu bisa saja naik turun. Di dalam perjalanan bisnis itu tentu banyak hal yang kita alami, ya. Bisa saja terjadi krisis. Contohnya seperti terjadi pandemik di tahun 2000 kemarin, tahun 2020 kemarin ya. Nah, itu siapa yang nyangka? Ya, kondisi seperti itu siapa yang nyangka? Siapa yang bisa mengatur gitu ya? Bisa juga terjadi krisis-krisis lain seperti krisis moneter tahun 98, tahun 2008. Itu dari luar atau dari dalam, dari internal kita. Bisa jadi kemungkinan terjadi fraud atau hal-hal yang negatif di dalam ini, salah manajemen ya, atau banyak hal yang bisa terjadi, atau mungkin kita mengalami sakit ya, kurang sehat. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau kita tidak ada usia lagi, artinya usia kita ya kita meninggal pada saat itu, di mana tidak ada tim yang meneruskan. Nah, ini kan jadi masalah gitu ya. Nah, disinilah persoalan yang perlu kita siapkan ya, perlu kita siapkan sehingga di dalam usaha kita itu kita mencari persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan. Karena di dalam usaha itu, di dalam karir, di dalam kehidupan kita ya, itu seperti kita berjalan di dalam blok-blok ini. Kita nggak tahu jalan tercepat lewat mana dan ujungnya di mana. Jadi kehidupan kita ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, inilah seperti jalan di dalamnya. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan proteksi, ya sedia payung sebelum hujan katanya ya. Jadi bagaimana caranya supaya ini? Nah, oleh sebab itu saya memberikan sharing ini. Semoga sharing ini bisa menjadi satu solusi ya. Jadi yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah beban hutang khususnya menyangkut di lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan. Hutang-hutang di bank itu bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Dengan cara terhindar kita dari masalah-masalah yang menyangkut berlawanan dengan agama spiritual kita, agama kita ya. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi masalah riba? Salah satunya yang sudah saya pelajari sejauh ini saya melihat bahwa pasar modal itu menjadi salah satu solusi untuk kita bisa melunasi hutang-hutang kita, yaitu dengan cara kita menjual sebagian saham perusahaan kita melalui pasar modal. Nah, hasil penjualan saham itulah yang kita gunakan untuk melunasi hutang dan mungkin juga bisa digunakan sebagian lagi untuk membesarkan usaha kita. Jadi yang namanya IPO ini singkatan dari Initial Public Offering, ya. Jadi penjualan saham perdana kita melalui pasar modal. Ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan sehingga hutang-hutang kita yang ada di lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, bisa kita lunasi. Karena kalau bukan cara seperti ini agak sulit ya. Nah, bisa juga kita lakukan melalui non perbankan, tapi yang paling bagus, nilainya cukup besar, yaitu melalui lembaga pasar modal ya. Nah, jadi itulah oleh sebab itu saya sarankan ya, karena di pasar modal itu di Indonesia ini ada IDX ya, pasar modal Indonesia, di mana di situ berkumpul ada satu sistem yang sudah berjalan dengan begitu bagus, semua sudah diatur, semua dikontrol oleh pemerintah, di situ sudah ada begitu banyak retail investor, di mana mereka memang mencari perusahaan-perusahaan yang bagus untuk mereka ikut berinvestasi.
Jadi di dalam hal ini bukan hanya kita saja yang sebagai pengusaha mendapatkan modal dari kelompok-kelompok investor ini, eh, mereka ini juga terbantu oleh kita ya, karena apa? Mereka juga memerlukan karena mereka mungkin tidak sempat untuk berwirausaha seperti kita atau tidak punya keberanian berwirausaha seperti kita, tidak punya skill seperti kita para pengusaha, mereka membutuhkan tempat mereka berinvestasi. Jadi dalam hal ini juga kita juga sambil beramal membantu mereka juga ya. Mereka juga membantu kita, jadi saling membantu dalam hal ini. Nah, dengan cara inilah tentu jangan sampai kita setelah masuk pasar modal malah hutangnya tambah besar ya. Jadi gunakanlah pasar modal ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah hutang dari lembaga keuangan kita. Dan itu sangat bisa diterima oleh calon investor kita bahwa selama ini kita mempunyai beban hutang di mana di situ ada biaya yang harus kita bayar setiap bulannya. Nah, biaya itu kalau kita sudah masuk pasar modal bisa kita gunakan sebagai laba, meningkatkan laba di dalam usaha kita, di mana laba itu akan kita bagikan dalam bentuk dividen kepada para investor ini. Inilah solusi yang bisa saya sampaikan. Sekarang, apa pilihan Anda sebagai pengusaha? Karena selama ini juga Anda termasuk saya juga, dulunya saya berpikir menjual 20% saham perusahaan saya ke teman-teman atau ke relasi atau ke mitra-mitra usaha lainnya, di mana kita hanya dapat ya kira-kira 2 miliar ya. Ini relatif ya angka ini ya. 20% ini apakah 2 miliar atau 200 juta atau 2 dua dua apa 200 dua pokoknya sekitar inilah angkanya ya. Jadi tergantung skala bisnisnya. Nah, sekarang bandingkan kalau melalui pasar modal, ini bukan pasar modal ya. Kalau 20% hanya dapat 2 miliar. Sedangkan kalau melalui pasar modal sekarang tercatat kalau 20% kita bisa jual, itu angka yang kita bisa dapatkan pasti di atas 12 miliar karena di pasar modal ini sudah ada perusahaan yang terkecil dapatnya 12 miliar dengan menjual saham sekitar 20%. Jadi artinya apa? Ini sudah terbukti bahwa ada perusahaan yang sudah IPO di pasar modal selama ini ya yang sudah berjalan itu mendapatkannya paling terkecil 12 miliar. Apalagi kalau perusahaan sobat semua lebih baik, tentu angkanya lebih besar. Nah, inilah yang bisa saya sharingkan. Nanti Anda bisa melihat video-video saya lainnya di dalam link video ini, sehingga Anda bisa melengkapi wawasan Anda tentang pasar modal. Ya, jika Anda ingin, mungkin juga selama ini ada juga yang mengatakan pasar modal itu seperti tidak terjangkau ya, karena aturannya terlalu banyak, administrasinya begitu ruwet, kemudian biaya untuk IPO itu juga besar ya, pasti di atas 2,5 miliar. Ini kan jadi beban gitu. Nah, caranya gimana? Bergabunglah dengan kami. Bergabunglah dengan kongsi-kongsi grup. Anda bisa menghubungi WA nomor ini, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga sharing ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.